Di zaman yang serba digital ini, internet dan media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hampir semua aktivitas, baik yang bersifat personal maupun profesional, bergantung pada koneksi internet dan perangkat digital. Kita menggunakan gawai untuk belajar, bekerja, mencari hiburan, berkomunikasi, hingga menjalankan bisnis. Namun, di balik manfaat besar yang ditawarkan, muncul pula tantangan baru. Bagaimana menggunakan internet dan media sosial secara sehat dan bertanggung jawab, serta bagaimana mengelola penggunaan gawai atau screen time agar tidak berdampak negatif terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial. Penggunaan internet dan media sosial yang sehat bisa membawa banyak manfaat. Di bidang pendidikan, internet menyediakan akses ke berbagai sumber belajar seperti video pembelajaran, e-book, artikel ilmiah, dan kursus daring. Pelajar dan mahasiswa kini lebih mudah dalam mencari referensi dan memperdalam materi pelajaran. Di dunia kerja, media sosial membantu membangun jejaring profesional melalui beberapa platform. Bagi pelaku usaha, media sosial menjadi alat promosi dan branding yang sangat efektif. Selain itu, internet juga mempermudah komunikasi jarak jauh. Aplikasi pesan instan, panggilan, video, dan media sosial memungkinkan kita tetap terhubung dengan keluarga dan teman, bahkan saat berada di tempat yang berbeda. Untuk hiburan, internet menyajikan beragam pilihan mulai dari musik, film, game, hingga media interaktif. Namun, manfaat-manfaat tersebut hanya bisa dirasakan maksimal jika penggunaannya dilakukan secara bijak dan tidak berlebihan. Penggunaan internet dan media sosial yang tidak terkontrol membawa sejumlah resiko serius. Salah satu yang paling umum adalah kecanduan digital, yaitu kondisi di mana seseorang merasa sulit lepas dari gawai dan internet. Kecanduan ini bisa mengganggu produktivitas, hubungan sosial, dan menyebabkan kelelahan mental. Pada anak-anak dan remaja, penggunaan gawai yang berlebihan juga berisiko mengganggu tumbuh kembang, menurunkan kualitas tidur, dan menurunkan kemampuan bersosialisasi secara langsung. Selain itu, internet menyimpan banyak konten negatif seperti kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, hoax atau berita palsu, dan penipuan digital. Media sosial juga bisa memicu masalah psikologis seperti kecemasan, rendah diri, atau depresi karena perbandingan sosial yang tidak realistis. Banyak pengguna merasa harus selalu tampil sempurna, dan hal ini bisa menimbulkan tekanan mental. Di sisi lain, cyberbullying atau perundungan daring juga menjadi ancaman nyata terutama di kalangan remaja. Penggunaan internet dan media sosial secara sehat dimulai dari kesadaran akan waktu dan tujuan penggunaannya. Pengguna harus mampu membatasi waktu online secara wajar dan memastikan bahwa aktivitas digital yang dilakukan memang bermanfaat. Salah satu prinsip utama adalah etika digital, yaitu sikap sopan santun dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya. Ini termasuk tidak menyebarkan informasi palsu, tidak bullying orang lain, tidak membagikan konten yang melanggar hukum atau norma, dan menjaga privasi diri serta orang lain. Penting juga untuk membangun literasi digital, yakni kemampuan untuk memilah informasi yang valid dan terpercaya. Banyak pengguna internet
tertipu akan judul berita yang bombastis atau informasi yang belum terverifikasi. Literasi digital membantu pengguna untuk berpikir kritis terhadap konten yang dikonsumsi. Selain itu, pengguna wajib belajar tentang ancaman digital, seperti menjaga kata sandi, tidak membagikan data pribadi sembarangan, dan menggunakan pengaturan privasi yang sesuai di media sosial. Screen time atau waktu yang dihabiskan di depan layar menjadi isu penting, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Organisasi kesehatan seperti WHO telah mengeluarkan pedoman tentang batas aman waktu layar. Anak-anak usia 2-5 tahun disarankan tidak lebih dari 1 jam per hari. Sementara untuk anak usia sekolah dan remaja, penggunaan maksimal sebaiknya tidak lebih dari 2 jam di luar keperluan sekolah. Pengawasan pengaturan gawai bukan berarti melarang anak sepenuhnya dari teknologi, melainkan membimbing mereka dalam penggunaan internet secara produktif. Orang tua bisa memanfaatkan fitur kontrol orang tua yang tersedia di perangkat digital untuk membatasi akses konten, mengatur waktu penggunaan, dan memantau aktivitas online. Yang tak kalah penting, orang tua dan guru harus menjadi teladan digital yang baik. Anak akan lebih mudah mengikuti jika orang dewasa di sekitarnya juga memiliki kebiasaan digital yang sehat. Beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk membangun kebiasaan digital sehat antara lain: 1. Membuat jadwal penggunaan gawai yang seimbang dengan kegiatan offline seperti olahraga, membaca buku, atau interaksi sosial langsung. 2. Digital detox, yaitu sengaja tidak menggunakan gawai selama beberapa jam atau hari untuk memberi waktu istirahat bagi tubuh dan pikiran. 3. Aktivitas bersama tanpa gawai, seperti makan malam keluarga tanpa HP, akhir pekan tanpa internet, dan program no gadget zone di rumah. 4. Diskusi terbuka tentang internet, di mana orang tua dan anak saling berbagi pandangan dan membahas manfaat serta resiko dunia digital. 5. Evaluasi rutin screen time, misalnya dengan aplikasi pemantau waktu layar untuk mengetahui kebiasaan dan memperbaikinya bila perlu. Internet dan media sosial bukan musuh, tetapi alat yang bisa menjadi sangat bermanfaat jika digunakan dengan benar. Di tangan yang bijak, teknologi bisa meningkatkan kualitas hidup. Namun, tanpa kontrol dan kesadaran, dampak bisa sangat merugikan. Penggunaan gawai yang berlebihan bukan hanya soal waktu, tapi juga menyangkut kualitas hidup yang terganggu. Oleh karena itu, kita perlu bersama-sama membangun budaya digital yang sehat di rumah, sekolah, maupun masyarakat dengan cara mendidik, memberi teladan, dan harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman secara cerdas.